Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua dan semua yang menonton video saya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Di pertemuan kali ini saya Bu Laila akan membahas tentang bagaimana menentukan apakah ukuran sisi-sisi segitiga berikut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Coba di sini saya akan menampilkan ada 4 ukuran sisi segitiga ya. Kemudian kita mau menentukan manakah yang merupakan triple Pythagoras atau yang bukan. Caranya hampir sama dengan mencari segitiga tumpul, lancip, maupun segitiga siku-siku seperti di video saya sebelumnya. Ya, kita bahas soal yang A. Coba di soal yang A itu diketahui sisinya 12, 16, dan 20. Kita cek pakai sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang berapa? 20. Nah, kemudian sisi yang lainnya kita jumlahkan. Tapi kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. 12 tambah 16. Nah, ini kondisinya kuadrat semua. Ini juga kuadrat. Terus kemudian 20 kuadrat itu hasilnya 400. Kemudian 12 kuadrat itu 144. Ditambah 16 kuadrat itu 256. Nah, di sini 144 ditambah 256 hasilnya 400. Oh, ini juga 400. Oh, sama. Nah, ini. Jadi, kalau kemarin itu, kalau sama gini merupakan segitiga siku-siku. Gitu ya. Dan ini juga, selain segitiga siku-siku, dia merupakan triple Pythagoras. Jadi, sisi ini 20, 12, dan 16 merupakan triple Pythagoras. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Hampir sama cara. Sama ya caranya ya. Cuma ini angkanya lebih kecil ya dari yang soal yang A. Yang paling panjang sisinya berapa? 8, 17 atau 15? 17 ya. 17 kita kuadratkan. Kemudian sisi yang lain kita kuadratkan. Terus kemudian dijumlah. Nah, kita kuadratkan. Habis itu kita jumlahkan nanti. Oke, 8 pangkat 2 hasilnya 64 ditambah 15 kuadrat itu 225. Oke, 17 kuadrat itu 289. Nah, ini 64 ketika ditambah dengan 225 hasilnya 289. Oh, ternyata hasilnya sama dengan sisi yang paling panjang. Oh, sama. Berarti dia merupakan segitiga siku-siku juga kalau dibuat, ya kan? Dan juga merupakan triple Pythagoras. Ya. Sekarang kita ke soal yang C. Soal yang C. Sisi yang paling panjang berapa? 10. Oke, 10 kita kuadratkan. Terus sisi yang lain 6 kita tambah dengan
8, tapi harus dikuadratkan dulu, jangan lupa. 10 pangkat 2 berapa? 100, sih, pinter. Terus 6 pangkat 2 itu 36, ditambah 8 kuadrat itu 64. Oke, ini kita jumlahkan dulu. 36 ditambah 64, berapa hasilnya? 100. Oke, oh ini juga 100. Oh, ternyata sama. Berarti dia merupakan triple Pythagoras dan merupakan segitiga apa kalau dibuat? Segitiga. Oke, segitiga siku-siku. Bagus. Selanjutnya kita bahas soal yang keempat, yang D. Oke. Sisi yang paling panjang. Berapa sisinya? Ya, 15. Kita kuadratkan. Kemudian sisi yang lain, dua sisi yang lain, 8 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Ya. Oke, kita cek. 8 pangkat 2 hasilnya 64. Ditambah 12 kuadrat itu 144. Oke, ini 15 pangkat 2 berapa tuh hasilnya? 225. Sip. 64 kita coba. 64 ditambah 144. Berapa? Berapa hasilnya? Coba anak-anakku dihitung. Berapa? 208. Oke. Terus sisi yang paling panjang tadi kan hasilnya 225. Ternyata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan di sini. Ya, kan kalau sama dengan ini kan dia triple Pythagoras ya. Oh, ternyata dia tidak sama dengan. Nah, di sini nih. Ketika dia tidak sama, ya, berarti dia bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Ya. Ini segitiga siku-siku bukan kalau kita buat. Bukan, karena bukan triple Pythagoras dan bukan segitiga siku-siku. Oke, kemudian berarti ini kalau dibuat jadi segitiga, kemungkinan segitiganya apa? Coba ini lihat. 225 dengan 208. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Ya, kalau lebih besar berarti nanti akan terbentuk segitiga tumpul. Gitu ya. Oke, demikian 4 soal kita bahas bagaimana cara menentukan merupakan triple Pythagoras atau bukan. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tetap belajar ya. Jangan bilang kalau matematika itu sulit ya. Anak-anakku pasti bisa. Yang penting ada kemauan dan usaha. Jangan cuma diam saja dan beranggapan kalau saya udah nggak bisa ya nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Cobalah untuk membuka diri, mencoba. Kalaupun nggak bisa ngitung, lihat dulu videonya, lihat dulu caranya. Oh, sudah bisa. Kalau nggak bisa, lihat lagi terus sampai bisa. Kemudian baru mencoba untuk ngorek-ngorek dan mengerjakan. Pertama, mengerjakan soal yang sama berulang kali sampai bisa. Nah, kemudian nanti pindah ke soal yang hampir sama dan nanti bisa langsung ke penerapan. Ya, insya Allah kedepannya Blenda akan memberikan video yang lebih beragam lagi dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Semoga video yang Blenda buat ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya ketika ini bermanfaat untuk Anda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.